Melanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Hidayah. Kita sudah membahas pada pertemuan lalu tentang menjaga anggota tubuh yang tujuh anggota tubuh kita yang perlu dijaga. Dan yang terakhir adalah kaki, kita gunakan untuk berjalan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jaga dari berjalan menuju ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tujuan bermaksiat kepada Allah. Lalu beliau mengatakan di sini, wa 'alal jumlati fa harakatuka wa sakanatuka bi a'dha'ika ni'matun min ni'amillahi ta'ala 'alaik fala tuharrik syai'an minha fi ma'siyatillahi ta'ala aslan wasta'milha fi ta'atillahi ta'ala. Wa 'alal jumlah, dan secara jumlah, secara global, faharakatuka, maka gerakan-gerakanmu, wasakanatuka, dan diammu, bi'a'dha'ika, dengan anggota tubuhmu, ni'matun, termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada dapat gak nih? Pada hilang? Buyung tahu nggak mana kita cari mana? Kasih tahu. Yang lain tahu kan? Diartiin, jangan dilewatin aja begitu. Diartiin setiap kalimat, kita kan ngartiin. Artiin setiap kata, artiin di bawahnya, biar nggak terulang, biar hafal. Wa 'alal jumlah, dan secara jumlah, secara global, fa harakatuka, maka pergerakan-pergerakanmu, wa sakanatuk, dan diammu, bi a'dha'ika, dengan anggota tubuhmu, ni'matun, termasuk nikmat, min ni'amillah, dari nikmat-nikmat Allah Ta'ala 'alaika, terhadapmu atau atasmu. Fala tuharrik syai'an, maka janganlah tuharrik, engkau menggerakkan, syai'an, sesuatu, minha, darinya, dari anggota tubuh, fi maksiatillah, dalam maksiat kepada Allah, aslan, secara total. Wasta'milha, dan gunakanlah anggota tubuhmu itu fi ta'atillah ta'ala, dalam ketaatan kepada Allah ta'ala. Wa'lam, dan ketahuilah, annaka, sesungguhnya engkau, in qassarta, apabila engkau qassarta, engkau teledor, fa'alaika yarji'u wabal, fa'alaika, maka atasmulah, yarji'u, kembalinya, wabaluhu, kesulitannya, atau kesulitannya atau celakanya. Wa in syammarta, dan apabila engkau semangat dalam taat, fa ilaika, maka maka kepadamulah, ta'udu, akan kembalinya, thamaratuhu, buah hasilnya. Wallahu ta'ala, dan Allah ta'ala, ghaniyun, maha kaya, angka darimu, artinya tidak butuh. Maha kaya artinya tidak butuh. Angka darimu, wa an amalik, dan dari amalmu. Wa innama kullu nafsin, wa innama, kan, adapun sesungguhnya, kullu nafsin, setiap jiwa, bima kasabat, atas apa yang dia perbuat, rahinah, terikat. Baik. Jadi beliau Imam Al-Ghazali menasihati kita semua bahwa harus kita sadari bahwa anggota tubuh yang kita miliki, dari mata, kedua mata, lalu mulut, telinga, tangan, kaki, kemaluan, dan juga hati, itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan engkau gerakkan salah satu dari anggota tubuhmu, tangan, mata, telinga, mulut, semuanya itu kecuali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau gerakkan dalam maksiat sama sekali. Karena ini adalah nikmat dari Allah. Pernah kita beli. Ini anggota tubuh yang kita punya. Pernah dibeli. Beli di mana? Perusahaan mana yang jual? Negara mana yang jual? Pesan. Sebelum lahir pesan, ya Allah, minta matanya biar sempurna. Bisa, mulutnya bisa ngomong. Tangannya bisa gerak. Siapa yang jaga? Siapa yang ngasih?
Nggak ada yang pesan, nggak ada yang minta, dikasih begitu aja. Nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat yang luar biasa. Makanya nggak pantas kalau digerakkan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dan gunakanlah dalam ketaatan kepada Allah. Taat kepada Allah. Ini sesuai diridhoi Allah, gunakan. Ini tidak tahu, tinggalkan. Ini tidak ada gunanya, tinggalkan. Ini ada manfaatnya untuk dunia, untuk urusan duniawi, tapi halal, gunakan. Harus begitu, harus teliti kita. Mau teliti terhadap diri sendiri. Ya, teliti terhadap diri sendiri. Mata kita udah ngeliat apa aja. Mulut kita udah ngomong apa aja. Tangan kita udah berbuat apa? Perut kita udah makan apa aja. Teliti. Karena nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala perlu dijaga. Lalu beliau mengatakan, ketahuilah kalau engkau seandainya gassarta, engkau kurang teledor dalam menjaga anggota tubuhmu itu, maka yang celaka siapa? Dirimu sendiri. Kalau engkau teledor dalam menjaga anggota tubuh, maka engkau sendiri yang akan rugi. Dan apabila engkau semangat dalam bertaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka engkau yang akan dapatkan kebaikan. Artinya di sini Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengambil manfaat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak hakikatnya tidak butuh terhadap perbuatan kita taat atau kita maksiat. Artinya Allah ghani. Makanya dibilang di sini wallahu taala ghaniyun anka wa an amalik. Allah tidak butuh terhadap dirimu, terhadap amalanmu juga enggak butuh. Kalau seandainya, kayak kan disebutkan dalam hadis, "Lau annal ummata ijtama'u kalau seandainya ya ummata kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma naqasa ma zada dzalika min mulki syai'a." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, "Ya ibadi, lau anna," kalau seandainya kalian semua ini, hamba-hambaku semuanya satu level dalam hati dan ketaatan orang yang paling taat kepada Allah. Semuanya, misalnya. Maka itu tidak akan menambahkan kekayaan dan kekuasaanku sama sekali. Lau anna kullakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki. Dan kalau sebaliknya, semuanya ahli maksiat, semuanya melanggar, semuanya teledor, nggak ada yang taat kepada Allah Subhanahu, semuanya dari ujung ke ujung. Kata Allah, tidak berkurang kekuasaanku sama sekali. Artinya nggak butuh. Wallahu ghaniyyun hamid. Allah nggak butuh terhadap amalan kita. Betul, Allah tidak butuh, tetapi kita yang butuh. Allah nggak butuh sama sekali amalan kita. Makanya salah ketika seseorang mengira, udah deh, masa sih Allah tidak terima? Allah kan gak butuh terhadap amalan kita. Allah maha kaya, apa sih? Masa kita bakal disiksa? Loh, ini omongan betul, tetapi digunakan secara tidak benar. Benar artinya Allah tidak butuh, betul. Allah gak butuh. Tetapi kalau ente bilang bahwa amalan ente gak butuh, ente yang salah. Ente yang butuh amalan. Jadi artinya amalan ini, kalau kita ditanya ataupun dalam hati kita, kenapa sih Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada kita kewajiban dan melarang kepada kita larangan? Kenapa nggak kita dibebasin aja sih? Biarin aja. Mau ngerjain apa kek? Kenapa harus diatur? Kenapa harus dibilang nggak boleh ngerjain ini, nggak boleh ngerjain? Dan kadang-kadang yang nggak boleh ini termasuk kelezatan yang kita ingin daripada syahwat dunia, syahwat. Kenapa? Jadi hakikat daripada amar wa nahi, perintah dan larangan adalah pembuktian. Hakikatnya pembuktian. Pembuktian apa? Bahwa kita hamba Allah. Bukan karena butuh Allah, tapi karena kita ingin membuktikan bahwa kita hamba Allah. Nah, kalau ente mau benar nih, hanya Allah SWT Tuhanmu yang kau sembah, iya, buktikan. Buktinya gimana? Kasih ujian. Ini amalan ibadah, kerjain. Ini larangan, tinggalin. Ayah, Allah mau lihat. Kalau ditunjukkan, dibuktikan, diberi. Kalau enggak bisa membuktikannya, ya terserah Allah Subhanahu wa taala.
Kata Rasulullah SAW, fa innama hiya a'malukum muhsiha lakum. Faman wajada khairan falyahmadillah. Itu adalah amalan kalian. Kalau kalian dapati baik, maka bersyukur kepada Allah. Dan kalau kalian dapati amalan kalian jelek, maka jangan salahkan kecuali diri sendiri. Ya. Baik, kata beliau di sini dilanjutkan, wa innama kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa itu terhadap apa yang dia perbuat terikat dengan apa yang dia perbuat, tergantung perbuatannya dia. Baik, galau wa iyyaka an taqul, wa iyyak, dan hati-hatilah engkau. Antaqula, engkau mengatakan, innallaha ta'ala karimun rahim yaghfirudz dzunuba lil 'usah. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala karimun, maha dermawan, rahim, maha penyayang. Yaghfirudz dzunub, yaghfir, mengampuni, adz-dzunub, dosa-dosa, lil 'usah, bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Fa inna hadhihi kalimatu haqqin urida biha batil. Kata Imam, hati-hati nih, hati-hati tipuan setan nih. Beliau nih ngajarin kita hati-hati jangan sampai terkena jebakan-jebakannya iblis, jebakannya setan. Kata beliau, fa inna hadhihi, fa inna, sesungguhnya hadhihi, ini kalimah, ucapan atau kata haqqin, hak, ucapannya benar. Urida biha batil, tetapi ditujukan untuk sesuatu yang salah. Urida, ditujukan, biha, dengannya, batilun, sesuatu yang salah. Ya, wa sahibuha, dan orangnya yang berkata ucapan tersebut, mulaqqabun, dijuluki, bil hamaqah, dengan ucapan hamaqah, bodoh, bodoh tingkat tinggi, itu hamaqah. Bitalqibi Rasulillah, dengan julukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala, ketika Rasulullah bersabda, qala, Rasul bersabda, al-kayyisu, orang yang pandai, yang pintar, mandana nafsah, orang yang merendahkan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, merendahkan, menekan dirinya, wa amila, dan beramal, lima ba'dal maut, untuk persiapan setelah kematian. Lima ba'da, persiapan, lima ba'da setelah al-maut, kematian. Wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawaha, wal ahmaq, dan orang yang bodoh, man atba'a, siapa yang mengikuti, nafsahu, nafsunya, hawaha, keinginannya, mengikuti keinginan hawa nafsunya, maksudnya begitu. Wa tamanna 'ala Allahil amani, wa tamanna, dan dia mengharap atau berangan-angan, 'ala Allah, pada Allah, al-amani, harapan-harapan. Jadi hati-hati, jangan sampai ada ucapan atau terlintas dalam benak hati, Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Maksudnya apa? Bukan untuk taubat, enggak. Maksudnya untuk tetap lancar berbuat maksiat. Allah maha pengampun. Allah kan mau ngampunin buat orang-orang yang maksiat. Kalau bukan untuk orang yang bermaksiat diampuni, maka siapa yang akan diberikan ampunan? Masya Allah, ucapannya Masya Allah, bagus. Tapi penempatannya yang salah. Itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Mau terus lanjut bermaksiat, bebas gitu, bebas pulsa, terbuka, ya dosa kalau begitu. Ini terjebak oleh jebakan iblis. Kadang-kadang begitu setan. Pinter dia dalam. Jadi kalau orang bodoh, gampang kata dia, orang bodoh udah berbuat aja maksiat, udah deh, intinya kan gak kuat. Orang pinter belajar dikit, nggak apa-apa, pakai ilmunya. Iblis pakai ilmunya dia, karena itu udah belajar tuh. Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, kasih sayang Allah luas, rahmat Allah luas, ampunan Allah luas. Siapa saja yang tinggal mengucap la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan itu udah diampuni oleh Allah. Wah, iya. Pakai ilmu. Tambah pinter ilmu ente, iblis nipunya pakai ilmu. Hanya para ulama yang semacam ini, mereka memberikan obat-obat dari hal tersebut. Makanya kita memang harus waspada terus terhadap jiwa kita, nafsu kita sendiri. Hati-hati, jangan ketipu sama nafsu kita sendiri. Kita lihat, kita lazimi taat nggak? Oh masih tergelincir maksiat. Kok bisa tergelincir maksiat? Apa
Oh, karena memang syahwat, habis itu langsung kita taubat, kita kembali kepada Allah. Iya terus. Tapi kalau sudah berbuat maksiat, terbawa terus kalau diingetin kepada sesuatu bahaya maksiat, lalu kita bilang Allah Ghafurah, Allah bakal ngampuni. Nah, ini hati-hati. Ini masuk ke perangkap iblis. Nah, biar kita terikat dalam belenggu maksiat. Enggak, jangan. Allah Ghafurur Rahim bagi orang yang taubat, ya betul. Bagi yang taubat, bagi yang kembali kepada Allah, Ghafurur Rahim. Tapi bagi yang kurang ajar, Syadidul Iqab, Allah bisa menghukum. Jangankan kita orang-orang biasa, artinya orang biasa, bukan level Nabi, bukan level orang soleh. Para Nabi, Anbiya, salah ucap aja sedikit sama Allah, dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dosa, dihukum. Biar tahu kita bahwa nggak sembarangan nih. Ini Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, nggak ada yang bisa negosiasi sama Allah kalau udah urusan begitu. Ya, mahbub, yang dicintai oleh Allah, jelas sudah dicintai oleh Allah, diutus oleh Allah. Salah ucapan atau salah mengambil tindakan saja dihukum. Contoh kecil aja, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi mulia, Karim, Ibnul Karim, Masya Allah, dari kecilnya sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika masuk ke sijin, ke penjara, lalu mentakwilkan mimpi orang yang bermimpi, katanya dia ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu. Satu bilang, saya mengambil khubz, roti, saya taruh di atas kepala dan burung makanin di atasnya. Satu lagi bilang dia memerah anggur, diperes-peres sama dia, ditaruh di gelas. Coba takwilnya apa arti mimpi ini? Kata Sayyidina Yusuf, yang engkau nih yang perah anggur, engkau akan balik ke tugasmu yang awal, yaitu tukang menuang minuman khamar kepada raja. Memang dia spesialis itu tadinya sebelum masuk ke penjara. Adapun engkau yang satu lagi, engkau akan mati, dibunuh, dan engkau akan dipenggal atau engkau akan digantung. Dan ketika engkau digantung, sampai mengering jasadmu itu, sampai burung-burung memakan dari atas kepalamu. Sudah. Apa yang beliau katakan? Maka beliau mengingatkan kepada yang akan kembali kepada pekerjaannya, kepada rajanya, bilang, nanti ingetin ya kepada raja tentang kasus ana. Ini anak dimasuk penjara ini kenapa? Nggak jelas kasusnya memang. Nabi Yusuf ketika itu dimasukkan penjara begitu saja agar membersihkan nama Zulaikha yang tadinya udah rusak namanya gara-gara mengganggu Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan ke penjara. Ingat ya, ingetin kepada tuanmu. Kira-kira ini dosa nggak? Suruh ngingetin. Cuman gitu doang. Kata Allah SWT, فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. Gara-gara ucapan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala biarkan orang itu tadi yang tukang anggur, yang nuangin anggur, itu lupa. Sama sekali nggak ingat. Nggak pernah ngingetin raja apa, dan sama sekali nggak pernah inget. Apa ya, anak pernah inget apa ya? Ada pesan apa di kepala tapi nggak inget. Sampai berapa hari? Bertahun-tahun. Ada riwayat 7 tahun. 7 tahun. Lihat, bayangin. Nabi di penjara tambah lama 7 tahun gara-gara ucapannya. Kenapa ente bilang gitu? Harusnya ente diam aja. Nabi Yusuf istighfar, bertobat kepada Allah dari ucapan itu. Padahal bukan dosa. Maksudnya apa ini? Maksudnya sekelumit dari kisah seperti ini biar kita nggak lupa diri. Allah Ghafurur Rahim betul. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mau menyiksa seseorang atau mengoreksi amalan seseorang, nggak luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sembarangan. Yang paling untung yang selalu merendah kepada Allah. Selalu takut. Allah nggak punya apa-apa. Punya amal juga nggak punya. Amalan nggak ada apa-apa. Nah, ini yang disukai Allah. Tapi kalau udah mulai sombong, ngelihat diri sendiri, saya tenang aja. Saya punya ini, saya pernah kerjain, saya pernah sedekah, insyaallah. Jangan. Begini yang bahaya, Bang.
Allah nggak suka yang seperti itu. Baik. Makanya Nabi SAW manda al-kayyis, orang yang pandai menurut Nabi. Yang pandai siapa ya Rasulullah? Mandana nafsah, yang selalu merendahkan dirinya. Dirinya taruh di belakang, di bawah. Artinya ditekan, tidak diikuti keinginannya. Arti dana nafsah, menekan atau menaruh di bawah dirinya nafsahu. Artinya semua hasrat keinginan nafsunya itu tidak diikuti sembarangan. Enggak. Dilihat sesuai taat kepada Allah enggak? Iya, kerjain. Oh, ini nggak benar, nggak dikerjain. Itu namanya dana nafsu. Artinya dikekang terus, dipegang, dikontrol. Terus amalannya wa amila lima ba'dal maut. Amalannya diperuntukkan untuk setelah kematian. Bukan urusan dunia yang dia pikir. Ini amalan buat nanti setelah meninggal yang iya. Setelah mati ya. Ini ada faedah iya. Ini bermanfaat iya. Kerjain. Kalau enggak. Itu pinter kata Nabi SAW. Ini kayyis. Jadi kalau ada orang pinter katanya, cerdas katanya, tetapi dia nggak begini sifatnya, itu berarti dia nggak pinter. Menurut pandangan Nabi SAW. Ya. Kalau menurut pandangan orang, biar orang berbicara apa yang dia bilang. Ente pinter, ente masya Allah, ente hebat, ente sukses, ente. Tapi amalannya nggak begini, ngikutin nafsu, diikutin. Amalannya buat akhirat nggak ada persiapan, berarti ini orang bodoh. Hakikatnya bodoh, jahil, ahmak. Karena wal ahmak, siapa orang yang bodoh? Kata Nabi, man atba'a nafsahu hawaha, mengikuti apa hawa nafsunya. Pengen makan beginian, halal nggak halal, ya udah bodoh amat, yang penting saya pengen. Masya Allah, nggak ada maju mundurnya, nggak ada rem sama sekali. Oh, ana udah suka sama ini, ana mau ngerjain ini. Kita nggak punya syariat. Gak punya hukum di depan ente, gak ada rambu-rambu. Yang penting ente seneng, ente mau, ente kerjakan. Udah begitu. Ini nafsahu hawa, ngikutin aja. Nafsunya maunya apa? Ikut. Nah, besok kita maunya begini. Udah deh, hari ini gak usah sholat. Masya Allah, begitu gampangnya. Nah, bahaya itu. Mengikuti apa nafsunya. Terus apa? Punya penyakit lebih parah apa? Wa tamanna 'ala Allahi lamani, punya harapan lagi. Udah ngikutin nafsunya yang lawan daripada perintah Allah, terus punya angan-angan. Tenang aja, Allah Ghafurur Rahim. Allah bakal ampuni. Allah juga nggak butuh sholat anak juga. Sedekah anak apa sih? Lebih banyak orang lebih maksiat lebih banyak dari anak. Itu juga diampuni sama Allah. Masya Allah. Apalagi udah hafal hadisnya. Kata Nabi SAW, syafaati di ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk orang-orang yang berbuat dosa-dosa besar. Selesai. Masuk umat. Masya Allah. Pakai hadis lagi. Ketipunya pakai hadis. Hati-hati. Kata Rasulullah, ini orang apa? Ahmak. Ini orang bodoh. Mau kayak apa pinternya, mau kayak apa dia disanjung sama orang, di mata Rasulullah, di mata Allah, ini orang bodoh. Kenapa? Ngikutin hawa nafsunya. Dan punya harapan angan-angan. Kalau orang soleh kebalikan nih. Amalnya soleh, beramal bener-bener, nggak punya angan-angan, malah takut. Punya harapan, bukan angan-angan. Kalau harapan itu berarti sesuatu yang dikerjakan sesuai dengan amalan. Sekarang berharap masuk surga, berarti ngerjain sholat, zakat, kewajiban, berharap masuk surga, mudah-mudahan masuk surga. Itu benar harapan namanya. Tapi kalau nggak sholat, nggak zakat, nggak ngerjain yang wajib, terus minta masuk surga ya Allah, ini namanya apa? Ini namanya angan-angan ini, bukan harapan ini, bukan harapan. Harapan apaan itu begini? Ini namanya itu angan-angan doang. Ya itu nggak boleh. Lalu beliau mengatakan wa'lam anna qaulaka hadza yudahi qaula man yuridu an yasira faqihan fi ulumiddin min ghairi an yadrusa ilman. Wa'lam, dan ketahuilah, beliau akan memberikan contoh dekat akli, secara akal. Wa'lam, ketahuilah anna qaulaka, bahwa ucapanmu hadza, ini ucapanmu tadi itu yang Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengampun. Yudahi, menyamai, qaula, ucapan, man yuridu, orang yang menginginkan, an yasira, untuk menjadi faqihan, orang yang faqih, ahli fikih, fi ulumuddin, dalam ilmu-ilmu agama, min ghairi an yadrus, min ghairi, tanpa, an yadrus, dia ini belajar,
ilman, ilmu. Washtaghala bil batalah, dan dia sibuk diri dengan santai-santai. Batalah nganggur. Batalah nganggur, nggak ngerjain apa-apa. Waqala, dan dia mengatakan, innallaha karimun rahim. Allah itu maha dermawan, maha penyayang. Gadirun, mampu, ala an yufidha, untuk mengaruniai, yufid, memberikan, ala qalbi, terhadap hatiku, di hatiku, minal ulum, daripada ilmu-ilmu, ma afadahu, apa-apa yang Allah curahkan dan Allah berikan, ala qulubi awliyaihi, atas hati-hati para wali-walinya. Bal, bahkan qulubu anbiyaihi, bahkan bisa memberikan kepadaku apa yang diberikan kepada hati, qulub, hati-hati anbiyaihi, para nabi-nabinya. Min ghairi juhdin, tanpa ada jerih payah. Wa tikrarin, dan mengulang-ulang. Wa ta'alluqin, dan usaha. Wa huwa, contoh kedua nih. Wa huwa, dan dia juga ini, kagauli, seperti ucapan man yuridu malan, orang yang menginginkan uang, pengen duit. Fayatrukul hirathah, maka dia meninggalkan al-hirathah, yaitu bercocok tanam, maksudnya pekerjaan. Bercocok tanam itu hirathah. Wat tijarah, dan berdagang, meninggalkan berdagang. Wal kasb, dan usaha. Wa yata'attal, dan duduk nganggur. Waqal, dan dia mengatakan, innallaha karimun rahim, Allah itu maha dermawan, maha penyayang. Walahu khazainus samawati wal ard, walahu, dan di tangannya lah khazain, semua daripada harta tersembunyi, daripada langit dan bumi, harta-harta yang ada di langit dan di bumi. Wahuwa, dan Allah qadirun, mampu, ala an yutli'ani, untuk memberitahukan kepadaku, ala kanzin, terhadap suatu harta terpendam, minal kunuz, daripada harta-harta yang ada, yang milik Allah, astaghni bihi anil kasab, yang dengannya aku merasa cukup, tidak butuh. Astaghni bihi, aku merasa cukup dengannya, daripada al-kasab, daripada harus berusaha. Faqad, karena sesungguhnya, fa'ala melakukan, Allah, dzalika, hal tersebut, li ba'dhi ibadi, untuk sebagian hamba-hambanya. Kata beliau, fa anta idza sami'ta hadza kalama hadaini, fa anta, maka engkau, idza sami'ta, apabila mendengar, kalama hadain, ucapan dari dua orang ini, ar-rajulain, laki-laki ini, istahmaqtahuma, engkau akan menganggap mereka ini bodoh. Engkau akan menganggap mereka istahmaqtahuma, engkau katakan mereka ini orang bodoh. Wasakhirta minhuma, dan engkau akan ejek-ejek, engkau akan tertawai. Sakhirta, engkau tertawai, minhuma, dari kedua orang tersebut. Wa in kana, walaupun ma wasafahu, apa-apa yang mereka sebutkan, mereka sifatkan, min karamillah, daripada anugerah-anugerah Allah, wa qudratihi, dan kemampuan atau kudratnya Allah, sidqan wa haqqan, betul, tetapi kamu belajar. Kenapa? Ya, Allah itu maha pengasih, penyayang, pemberi. Saya mau minta aja sama Allah, biar Allah bukakan ilmunya dalam hatiku, langsung aja diberikan ilmu laduni, ilmu. Karena Allah ngasih itu ilmu laduni, benar gak? Benar, Allah ngasih ilmu laduni, betul. Tapi ini ucapan, ketika diucap dari orang, terus ente belajar? Enggak mau belajar. Anak maunya duduk di rumah, santai, tenang, tidur, makan, tapi nggak mau belajar, tapi maunya jadi faqih, biar Allah ngasih aja begitu. Jadi orang alim. Kira-kira kita apain orang? Kita ketawain, ya, ente masa nggak ada usaha? Malu minta kayak gitu aja malu, harus setidaknya ada usaha, ada dibuka kitab, ada pergi ke guru, ada belajar. Ini enggak, kan Allah maha pemberi, betul, Allah maha pemberi, enggak bohong ente. Tapi cara seperti ini bukan cara yang Allah
Ajarkan kepada kita. Kalau nggak begitu udah nggak usah utus Nabi. Ngapain utus Nabi? Udah semua orang biar dapat hidayah sendiri-sendiri. Ngapain Rasulullah harus dakwah, tabligh, ngajakin orang, ngasih tahu orang apa? Ya kan? Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala ada jalurnya. Ya. Jalur asbab yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Walaupun memang terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan orang sesuatu tanpa ada sebab. Bisa. Dan kadang-kadang Allah kasih. Tapi kita ketika kita berjalan untuk sesuatu yang Allah perintahkan, lalu kita tidak menggapai sebabnya, kita salah jalan. Itu. Bisa Allah kasih, tetapi nggak boleh kita tempuh cara yang seperti itu. Cara yang tanpa menggunakan sebab nggak boleh. Gunakan sebab lalu meminta dari Allah boleh. Begitu juga harta. Katanya saya pengen jadi orang kaya raya, miliarder, kaya pokoknya, paling kaya se-Jakarta. Terus duduk di rumah ngopi, nonton, duduk. Jadi kayak apaan itu? Kayak pengangguran, ya betul. Kayak orang pengangguran, bukan kayak raya, bukan kayak duit. Iya. Kenapa? Kan Allah bisa aja turunkan emas atau tau-taunya Anda dikasih tahu di suatu tempat ada harta terpendam, emas satu tepak, cukup, kaya. Masya Allah, bener. Itu tungguin aja sampai mati. Kayak gitu. Kan Allah kadang-kadang ngasih seperti itu hamba-hamba Allah. Iya. Tetapi Allah tidak suka untuk didatangi caranya dengan cara seperti itu. Ada jalur yang Allah sudah jalurkan. Ya. Jadi bukan mustahil, enggak. Kalau mustahil dalam sisi Allah, haknya apa namanya? Kudrat Allah, enggak. Memang enggak mustahil. Tetapi ini artinya tipu muslihat dari setan agar maksudnya apa? Udah nanti enggak usah ngapa-ngapain. Tungguin aja. Tungguin apaan? Tungguin tambah hasil kan. Tapi kalau urusan dunia nggak ada yang begitu. Harus kerja, harus giat. Itu juga belum tentu dapat. Masya Allah, giliran dunia begitu. Giliran akhirat? Kata Ibn Athaillah apa? Syai'un talaballahu minka, sesuatu yang Allah minta dari kita. Lalu kita sesuatu yang Allah sudah jamin untuk kita. Terus kita mencarinya dengan gigih. Dan sesuatu yang Allah minta dari kita lalu kita malas-malasan, itu tanda basirah kita nggak ada, nggak benar nih. Mata kita dalam mata hati kita nggak benar mandang. Rezeki Allah sudah jamin, ya nggak? Sudah pasti nggak ada orang hidup kecuali tulis rezeki. Nggak lihat ente anak bayi lahir. Kira-kira bayi lahir itu bisa makan sendiri, bisa? Gak bisa makan sendiri, gak bisa. Wala bisa nyari, wala bisa tahu. Terus apa? Allah Subhanahu wa taala siapkan, ada orang tuanya, ada orang yang ngangoninnya, ada orang yang ngasuhnya. Baik. Kadang-kadang bayi itu dari 1 tahun sampai 2 tahun gak makan apapun daripada makanan yang ada, kecuali dari susu ibunya. Dan susu ibunya gak datang kecuali ketika dia lahir. Dan sebelum lahir mana susunya, gak ada. Pas lahir, nih punya dia. Kadang habis itu susunya. Sebentar lagi dia lapar, datang lagi susu. Jatahnya ada. Siapa yang nulis itu? Siapa yang membuatkan itu susu, diproses, dibuat, dibikin. Nih udah siap, tinggal minum aja. Sesuai dengan kebutuhan dia. Nggak lihat tuh kayak gitu. Allah udah ngasih rezeki dari bayi, udah dikasih. Apalagi ente yang udah gede, udah bisa nyari duit, bisa bicara sama orang, bisa ngomong. Sebabnya kan lebih gampang gitu. Kalau yang kecil aja, yang orok, Allah SWT kasih rezekinya. Apalagi yang udah gede. Ya. Orang gila aja. Orang gila bisa nyari duit, bisa nyari kerjaan. Ada nggak orang gila mati kelaparan? Nggak ada. Kadang orang gila gemuk loh. Subhanallah. Makannya apa adanya. Subhanallah, rezekinya ada. Artinya apa? Jangan itu yang kita pikirkan. Gak apa-apa cari rezeki dengan cara yang halal, tapi sewajarnya. Tetapi sesuatu yang Allah minta dari kita. Allah minta, ittaqullah wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah. Minta dari kita. Kita harusnya apa? Lebih giat itu tuh yang diminta oleh Allah. Kita kerja. Ini diminta memang sama Allah SWT untuk kita lakukan. Kalau yang itu kita kerjakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan juga, dengan sababnya aja. Kata Nabi SAW, fa'ajmilu fit talab. Cari rezeki kalian dengan baik-baik.
Demi Allah rezeki kalian pasti sampai, kata Nabi. Cuman tinggal kalian aja cari yang benar. Kata beliau, kalau engkau dengar ucapan dua orang tadi tuh yang berangan-angan pengen jadi kaya, pengen jadi alim, tapi nggak mau kerja, nggak mau belajar, kau akan ketawa. Kasian banget orang kayak gitu. Lucu ente mau menjadi alim tapi duduk di rumah, diem doang. Nah, yang satu lagi mau jadi kaya tapi duduk nganggur aja, minum kopi, duduk ngopi, duduk itu doang, menjadi kaya. Ya kaya apaan? Nggak bisa. Ketawain. Nah, begitu juga kata Imam Ghazali, fakadzalika yadhhak 'alaika arbabul basair. Orang-orang yang punya basirah, punya mata hati, tertawa, artinya menertawakan orang-orang fiddin dalam agama. Idza talabtal maghfirah bighairi sa'yin laha, apabila engkau meminta ampunan tanpa usaha untuk mendapatkannya. Wallahu ta'ala yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, wa an laisa, dan sesungguhnya tidaklah lil insan, untuk seseorang, ai pahala atau amalan, illa ma sa'a, kecuali apa yang dia perbuat. Wa yaqulu ta'ala, innama tujzauna ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kalian akan diberikan ganjaran ma kuntum ta'malun, apa-apa yang telah kalian perbuat. Wa yaqulu ta'ala, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, sesungguhnya orang-orang yang abrar itu berada di surga naim, wa innal fujjar, dan orang-orang fajir, ya, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah atau yang kafir, lafi jahim, maka sesungguhnya mereka di neraka jahim. فإذا لم تترك السعي في طلب العلم والمال اعتمادا على كرمه فكذلك لا تترك التزود للآخرة ولا تفتر فإن رب الدنيا والآخرة واحد وهو فيها كريم رحيم وليس يزيد له كرم بطاعتك فإنما كرمه أن ييسر لك طريق الوصول إلى الملك المقيم والنعيم الدائم. لا إله إلا الله. Kalau faida lam tatruk, faida apabila lam tatruk, engkau tidak meninggalkan as-sa'ya, berusaha atau usaha, fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu, wal mal, dan harta, i'timadan, karena bersandar, ala karamihi, atas kedermawanan Allah, fakadzalik, maka begitu juga, la tatrukit tazawwud lil akhirah, janganlah engkau tinggalkan, fala tatruk, janganlah engkau tinggalkan at-tazawwud, mengambil bekal, lil akhirah, untuk akhirat, wala taftur, dan jangan sampai engkau bosan. Jangan bosan. Fa inna rabbad dunya wal akhirah wahid, sesungguhnya Tuhan dunia dan akhirat itu satu. Bahwa, dan dia, fihima, di dunia dan di akhirat, karimun rahim, dia maha dermawan, maha penyayang. Walaisa yazidu lahu karam bi ta'atik, walaisa, dan tidaklah yazid, bertambah, lahu, kepada Allah, karam, kedermawanan, bi ta'atik, dengan taatmu. Enggak tambah. Allah, sifatnya Allah karim, sudah. Enggak bisa diganggu gugat, sudah. Maha pemberi, maha dermawan. Tetapi tidak bertambah dengan ketaatanmu, jadi tambah dermawan Allah, enggak. Allah maha dermawan tetap. Ya. Baik, wa innama karamuhu, dan sesungguhnya pemberiannya atau kedermawanannya Allah kepadamu, fi, dalam, an yuyassir laka, untuk atau dalam memudahkan, yuyassir, memudahkan, laka, kepadamu, tariqal wusul, tariq, jalan, al-wusul, untuk sampai ilal mulkil muqim, kepada kerajaan yang kekal. Wan na'im ad-daim, wan na'im, dan kenikmatan-kenikmatan ad-daim, yang kekal, yang abadi. Al-mukhallad, sama, kekal juga. Bis sabri, dengan cara bersabar, ala tarki syahwati ayyaman dalail, ala tarki syahwat,
dalam meninggalkan syahwat-syahwat yang menjerumuskan kita ya, syahwat jelek. Ayyaman qalail, dalam waktu yang sedikit. Janjinya nanti abadi loh pemberiannya. La ilaha illallah. Wa hadza nihayatul karam, wa hadza, dan ini nihayatul karam. Puncak daripada pemberian dan kedermawanan. Qala fala tuhaddits nafsak, dan janganlah engkau pernah membisikkan atau terlintas dalam dirimu, tuhaddits, berbicara terhadap dirimu, bitahwisatil battalin, dengan ucapan-ucapan ataupun tahwis itu bisikan-bisikan al-battalin, orang-orang yang tidak mau beramal, battalin. Waqtadi, dan ikutilah biulil azm, dengan orang-orang yang memiliki semangat, tekad, azm, wan nuha, dan akal sehat, minal anbiya was salihin, daripada para nabi dan orang-orang soleh. Wala tatma', dan janganlah engkau pernah mengharap, fi, dalam, antah suda, engkau memanen, mendapatkan, malam tazra', sesuatu yang engkau tidak tanam. Jangan menunggu hasil sesuatu bukan tanaman ente sendiri. Ente gak pernah nanam, terus mau nungguin nanam mendapatkan. Lah ente gak nanam, yang lain semua nanam. Dunia mazra'atul akhirah, dunia mazra'atul nanam. Terus ente dia gak ngerjain apa-apa, nanti anda mau harap. Gak begitu. Walaita man sama wa shalla wa jahada wattaqa ghufiralah. Walait, dan seandainya saja. Walaita, dan seandainya saja. Man sama, siapa orang yang puasa, wa shalla, dan juga sholat, wa jahad, dan dia berusaha mujahadah, wattaqa, dan dia bertakwa, ghufiralah. Allah. Seandainya aja yang sholat, yang takwa, yang ibadah itu diampuni. Mudah-mudahan aja. Yang takwa, yang sholat, yang ibadah, istiqomah, masih perlu mengharap mudah-mudahan mereka dapat ampun. Bagaimana orang yang gak beramal kan? Hati-hati. Makanya sering-sering baca kisah hidup orang-orang soleh, daripada sahabat, tabi'in, tabi'in, khususan aulia Sada al-Ba'alawi. Lihat mereka kayak gimana. Jangan lihat ucapan-ucapan mereka ketika tahaddusan bi ni'mah, ketika mengucap tentang nikmat Allah, pemberian-pemberian Allah, itu jangan dilihat. Karena itu kadang-kadang dalam waktu dan saat-saat tertentu. Tetapi lihat takutnya mereka kepada Allah bagaimana. Mana mereka ibadah kepada Allah, nangisnya mereka di tengah malam bagaimana. Tahajud mereka di tengah malam bagaimana. Berdiri tegap tengah malam. Dari setengah malam sampai pagi berdiri tegap, berdiri sholat kepada Allah. Di waktu menjelang subuh, astagfirullah. Emang habis maksiat? Astagfirullah. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullah. Astaghfirun bil ashar, astaghfirun. Beda banget, teman. Orang lagi enggak maksiat, subuhnya tidur, semuanya lewat. Wala istighfar wala hajat. Enggak inget sama Allah. Kayak gitu sama. Ini yang mereka nih yang takut sama akhirat, terus takut, mudah-mudahan aja diterima. Makanya bakal kita lihat tuh jauhnya perbedaan. La ilaha illallah. Qala fahadhihi jumalun, tanggung ya sedikit lagi. Fahadhihi jumalun mimma yanbaghi an tahfadh anhu jawarihak. Fahadhihi, maka ini, jumalun, beberapa poin-poin atau beberapa global hasil, mimma yanbaghi, daripada hal yang dibutuhkan, an tahfadh anhu, engkau jaga darinya, jawarihak, anggota tubuhmu, al-zahirah, yang zahir. Wa amalu hadhil jawarih, dan amalan-amalan ini, anggota tubuh, innama tatarasyah, sesungguhnya timbul atau keluar. Tatarasyah itu keluar, dari dalam keluar. Min sifatil qalb, dari sifat hati.
Jadi asal muasalnya biasanya perbuatan maksiat yang zahir itu asal muasalnya dari hati. Nanti kita akan bahas juga bahwa setiap dari perbuatan dari hati bisa mempengaruhi zahir, dari zahir bisa mempengaruhi hati. Jadi jangan sepelekan amalan zahir juga. Amalan zahir kalau kita istiqomah, amalan zahir jaga mata, hatinya masih kesana kesini, nggak apa-apa. Tapi keistiqomahan zahir ini bisa membantu nanti istiqomah batin. Dan kalau sudah kuat hatinya mempengaruhi anggota tubuh, begitu, saling membantu satu sama lain. Jadi jangan sampai bilang, oh enggak, hati yang penting, zahir enggak penting. Enggak, dua-duanya penting. Dua-duanya saling menopang. Dan dua-duanya dalil dari yang satu lagi. Ini bisa istiqamah, dalil dari hati ada kesungguh-sungguhan. Yang ini begitu. Ya, kata wa a'malu hadhil jawarih innama tatasyah min sifatil qalb, dari sifat hati. Fa in aradta hifdzal jawarih, fa in apabila aradta engkau mau hifdzal jawarih, bisa benar-benar maksudnya menjaga hifdza, menjaga jawarih anggota tubuh. Fa'alaika, maka hendaknya bagimu bitathhiril qalb, dalam untuk mensucikan hati. Fahuwa taqwal batin, karena sesungguhnya hal itu takwa batin. Karena takwa itu ada dua, takwa zahir dan takwa batin. Nabi SAW dalam hadis at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, hakikat takwa maksudnya dari sini sumbernya, dari hati. Qala wal qalbu huwal mudghah, dan hati itu adalah mudghah, gumpal darah, allati idza saluhat, yang mana idza saluhat, apabila benar, salaha biha sairul jasad, akan benar biha dengannya sairul jasad, semua jasad. Wa idza fasadat, dan apabila rusak, fasada biha sairul jasad, akan rusak biha dengannya sairul jasad, semua jasad. Fashtaghil, maka usahakanlah, sibukkanlah, biislahihi, dalam memperbaikinya, litusliha bihi jawarihak, lituslih, agar engkau bisa memperbaiki, bihi dengannya, jawarihak, anggota tubuhmu. Wasalahuhu, dan baiknya hati, yakun, jadi bimulazamatil muraqabah, bimulazamah, dengan melazimi, muraqabah, selalu menjaga. Jadi selalu kita 24 jam ngeliatin hati kita. Taib, kalau nggak ada ilmunya, ilmu untuk muraqabah hati, menjaga hati, kita nggak tahu. Nah, nanti akan dibahas setelah ini babnya. Al-qawlu fi ma'asil qalb. Ketika kita tahu nanti maksiat qalb, maksiat hati, setiap apa yang terlintas, ini dari mana nih? Muraqabah, namanya muraqabah. Muraqabah artinya kita mewaspadai diri kita sendiri. Lihat gerak-gerik kita. Ini kok begini? Kok ana begini? Tujuan ana apa ya? Ini untuk Allah bukan? Ini untuk dipuji kali. Astagfirullah, kalau dipuji, di sini nih. Di sini akan terlihat. Tapi kalau seorang beramal, ngerjain, nggak tahu, nggak pernah tahu dia pernah riya atau enggak, dia pernah hasud apa enggak, dia pernah bertujuan kepada orang apa enggak, nggak tahu sama sekali, nggak sadar, berarti dia sama sekali nggak paham tentang hati, nggak ngerti sama sekali. Itu berarti dia di mana, amalannya di mana, belum paham. Tapi kalau dia udah ngerti, dia akan tahu bagaimana beramal dan mana amal bener apa enggak. Oh, ini nggak benar, mas. Tambah ente, tambah pinter, tambah kayak orang punya Microsoft yang detail. Orang kalau dibilang tangan anda bersih nggak? Kalau pakai mata biasa, bersih, nggak ada apa-apaan. Coba pakai ini, ada kuman ini, tambah detail, tambah banyak lagi, ada gini, ada. Begitu. Itu ilmu yang semacam ini untuk kita periksa bagian hati. Bagian hati ini kemana, tujuannya kemana, kepada Allah atau bukan. Nanti ini ada detailnya lagi di dalamnya, nggak sembarangan. Sampai terus, banyak dan panjang. Disinilah nanti mujahadah dan tazkiyatun nafs, tazkiyah dan pensucian hati. Wallahu ta'ala a'lam.